Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allahu Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya juga kita dapat berkumpul dalam masjid yang mulia ini, tentu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat dan thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, seluruh sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, yang berisikan kumpulan hadits-hadits hukum, persoalan-persoalan fikih di dalam Islam. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Telah kita bawakan hadis Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, kisah tatkala putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Rasulullah memerintahkan mereka, yakni para wanita yang memandikan jenazah putri Rasulullah, untuk memandikannya sebanyak 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih daripada itu jika memang dipandang perlu. Dimandikan dengan air yang bercampur dengan daun bidara. Kemudian di pemandian yang terakhir campurkan dengan kapur barus. Ya. Kemudian selesai pemandian, Nabi SAW pun memberikan sarungnya, kemudian memerintahkan orang-orang yang memandikan jenazah putri beliau untuk memakaikan sarung tersebut sebagai kafan bagi putrinya beliau. Juga disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang memandikan jenazah putri beliau supaya memandikannya dengan memulai membasuh yang bagian kanan-kanannya dulu, dan juga dimulai dengan mewudukannya terlebih dahulu. Iya. Dan khusus bagi perempuan, jenazah perempuan, maka disunnahkan rambutnya setelah disisir dengan rapi lalu dikepang menjadi 3. Itu selesai memandikan jenazahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam hadits ini telah kita jelaskan faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, di mana menunjukkan bahwa
salah satu fardu kifayah yang kita jalankan untuk seorang jenazah muslim atau muslimah adalah memandikannya. Maka para wanita memandikan jenazah wanita, para lelaki memandikan jenazah laki-laki. Kecuali kalau memang ada dalil yang mengkhususkan. Yani boleh laki-laki memandikan perempuan atau perempuan memandikan laki-laki jikalau suami istri. Jikalau suami istri. Nah, itu diperbolehkan di dalam syariat. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya, ketika meninggal istrinya, beliau yang memandikannya. Dan Nabi SAW pun mengizinkan hal tersebut, ya, bahwa suami istri boleh saling memandikan, yakni jikalau salah satu dari mereka lebih dulu meninggal dunia. Nah, demikian pula yang diperkecualikan boleh memandikan jenazah anak kecil, apalagi yang masih bayi. Maka boleh bayi yang sudah meninggal walaupun berjenis kelamin perempuan dimandikan oleh laki-laki. Atau sebaliknya, ya, boleh bayi laki-laki yang meninggal misalnya dimandikan oleh wanita karena posisinya masih anak kecil. Ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga kita temukan faidah dari hikmah di mana Nabi SAW memberikan sarungnya untuk dipakaikan kepada jenazah putrinya. Untuk apa? Untuk mengambil berkah darinya. Karena kata para ulama, at-tabarruk bi atharin Nabi SAW wa hadha syai'un khasun bih, bahwa disyariatkan memang bertabarruk, mengambil berkah dari bekas-bekas apa-apa yang bersentuhan dengan Nabi. Namun kata ulama, wa hadha syai'un khasun bih, hal ini hanya khusus untuk beliau saja yang diambil berkahnya dari pakaiannya, hanya untuk Nabi saja. Adapun yang lainnya maka tidak ada dalil untuk hal tersebut. Yani tidak diambil berkah untuk selain Nabi. Untuk selain Nabi itu diambil keberkahannya misalnya dari sisi keilmuannya atau dari sisi keteladanannya. Adapun keberkahan pada pakaiannya, adapun keberkahan pada apa yang ada pada dirinya, itu tidak ada. Hanya Nabi SAW yang diberikan kekhususan seperti itu. Karena tentunya derajat Nabi SAW yang sangat mulia. Kemudian keberkahan itu hanyalah apa yang ditetapkan oleh syariat. Adapun yang tidak ada dalilnya dalam syariat, maka tidak boleh bertabaruk dengannya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya para sahabat dulu mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian kepada selain Nabi. Sayyidina Abu Bakar meninggal dan beliau adalah manusia terbaik dari umat Nabi SAW, yang terbaik adalah Abu Bakar. Bersamaan dengan itu tidak ada sahabat yang ngambil berkah dari peninggalannya Sayyidina Abu Bakar. Gak ada. Karena pahamnya mereka bahwa yang demikian itu hanya dikhususkan untuk Nabi. Adapun selain Nabi tidak. Siapapun dia. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, di hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang wanita dikafani dengan kain laki-laki. Sebagaimana Nabi SAW memberikan sarungnya untuk jenazah putrinya. Walaupun pada hukum asalnya seorang wanita
tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Demikian pula sebaliknya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian wanita. Itu tidak boleh, walaupun suami istri. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi mengecam hal tersebut. Disebutkan dalam hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbasu lubsatar rajul. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita, berpakaian seperti wanita, dilaknat sama Nabi. Demikian pula sebaliknya, wanita yang memakai pakaian laki-laki, tidak boleh. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi di dalam mengkafani jenazah, maka wanita dan laki-laki ini sama di dalam hal itu. Ya, ini boleh laki-laki, kain laki-laki diberikan kepada wanita, ataukah sebaliknya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam hadits ini bagaimana Nabi sangat memperhatikan persoalan fardu kifayah ini. Sampai Nabi ajarkan itu kepada para wanita, supaya mereka tahu hukum-hukumnya, dan nanti ketika ada jenazah lain yang meninggal, mereka bisa menanganinya. Diajarin tata cara pengurusan jenazah itu. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadits ini juga ya, kita bisa mengambil faidah bolehnya ta'awun, saling bekerja sama dalam memandikan jenazah. Dan sudah pernah kita sebutkan bahwa ketika memandikan jenazah ini, hendaknya orang-orang yang khusus saja, yang memandikan saja, yang boleh melihat. Sedangkan yang lainnya maka tidak diizinkan. Khawatir nampak sesuatu yang harusnya tidak boleh dinampakkan di depan umum, berkaitan dengan jasad si mayit. Makanya sudah pernah kita sebutkan, kalau memandikan jenazah itu bukan di tempat yang terbuka, tetapi di tempat yang tertutup. Entah nanti diberikan tirai-tirai untuk memandikannya, atau semacam itu. Jadi tidak di tempat terbuka, semua orang bisa melihat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa perkara juga yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan memandikan jenazah ini. Nah, hanya di sini sebelum kita menerangkan lebih lanjut, kita bacakan satu hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani rahimahullah di dalam bab ini. Kata beliau, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah. Beliau bercerita, tatkala ada seorang laki-laki yang wukuf di Arafah. Ini ketika haji tentunya. Dan peristiwa ini disebutkan oleh para ulama dalam peristiwa Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan Nabi pada tahun ke-10 Hijriah. Laki-laki ini berada di sekitar Nabi SAW. Namun terjadi satu kejadian. Apa itu? Idh waqa'a an rahilatih. Tiba-tiba dia pun jatuh dari kendaraannya. Dia jatuh dari ontanya. Onta itu salah satu kendaraan yang cukup tinggi, Pak. Apalagi ketika berdiri di punuknya. Nah, cukup tinggi. Ya. Sehingga kalau jatuh, apalagi orang dewasa ya lumayan. Nah, ini sahabat ini ketika dia berdiri di atas ontanya, jatuh. Fawaqasathu au fa'auqasathu. Ketika dia jatuh, kepalanya duluan kena sehingga mematahkan lehernya, dan dia pun meninggal dunia. Ini kejadian di mana? Di Arafah. Pada saat wukuf di Arafah. Nah, meninggal sahabat yang mulia ini. Akhirnya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah bersabda,
Ketika mengetahui ada kejadian tersebut dan dia sudah meninggal, maka Nabi berpesan, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Mandikan jenazah kalian ini. Mandikan sahabat kalian ini dengan air dengan yang bercampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbayh, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Karena pada saat itu masih dalam posisi haji. Wala tuhannituh, dan jangan berikan wangi-wangian. Ini khusus karena dia dalam kondisi ihram. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam mengkafani jenazah orang yang meninggal saat haji atau saat umroh. Jangan tutupi kepalanya, kata Nabi. Di riwayat lain, la tukhammiru wajahahu wala ra'sahu, jangan tutupi wajahnya dan kepalanya. Ini kan berbeda dengan jenazah-jenazah yang lain. Kalau jenazah yang lain ditutup semua. Tetapi kalau dalam kondisi ihram, jenazahnya kepalanya tidak ditutup, wajahnya tidak ditutup. Lah kenapa? Nabi jelaskan alasannya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa orang itu meninggal sesuai dengan keadaannya terakhir. Karena di kondisi terakhir kehidupannya dia sedang haji, maka nanti pada hari kiamat dibangkitkan dalam posisi itu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang lagi ihram tidak boleh menutup kepalanya bagi laki-laki. Tidak boleh menutup kepalanya bagi laki-laki. Makanya Nabi SAW melarang, jangan tutup kepalanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan diberikan wangi-wangian. Karena salah satu pantangan, larangan bagi orang yang ihram, bagi orang yang haji, umroh, tidak boleh menyentuh wangi-wangian. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini, ya, ada beberapa yang Nabi pesankan terkait dengan jenazah yang meninggal ini. Dia meninggal dalam keadaan masih haji. Pertama, pesannya Nabi, mandikan dia sama seperti yang lain, yaitu dengan air dan daun bidara. Kemudian untuk kafannya, untuk kafannya, maka cukup dengan 2 kainnya saja. Kita tahu bahwa orang yang haji, orang yang umroh, bagi laki-laki, dia punya 2 kain, Pak. Kain untuk menutup sebagai sarungnya, dan kain untuk ridanya, untuk selendangnya, menutupi bagian atas badannya. Tutupi dia atau kafani dia dengan kain ihram itu. Ini dalil menunjukkan bahwa seseorang boleh, ya, dikafani dengan kain ihram, Pak. Tidak khusus orang yang haji saja. Tidak khusus orang yang umroh saja. Kalau misalnya ada orang yang punya kain ihram misalnya, ya, dia pernah haji, dia pernah umroh, kemudian mungkin cukup tebal, cukup lebar, ya, dan dia berpesan, nanti kafani saya dengan kain saya ini, maka boleh. Hanya saja ya, kalau dia bukan orang yang haji, bukan orang yang umroh, posisinya pada saat meninggal, maka tambah lagi 1 kain. Karena di kafani itu dengan tiga helai kain. Sementara kain ihram kan cuma 2 helai. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan larangannya Nabi, yaitu larangan Nabi untuk tidak memberikan pada jenazah yang meninggal pada saat ihram. Nabi larang untuk berikan wangi-wangian. Kemudian Nabi larang untuk menutup kepalanya, dan Nabi larang untuk menutup wajahnya. Hikmahnya apa? Karena orang ini meninggal saat haji, posisinya di saat meninggal pun diterapkan padanya hukum larangan orang yang haji dan umroh. Ya, karena tidak boleh orang yang haji dan umroh itu menyentuh wangi-wangian, maka tidak boleh disentuhkan wangi-wangian. Kan berbeda pada saat jenazah meninggal bukan dalam kondisi haji kan. Kita berikan dia wangi-wangian, Pak.
Ya, bahkan sebelum dikafani, ya, bagian nanti akan kita jelaskan pula, bagian ya terutama pada lekukan-lekukan tubuhnya itu diberikan minyak wangi sebelum nanti dikafani. Ya. Tapi kalau orang yang meninggal saat ihram, maka tidak boleh. Tidak boleh juga ditutup kepalanya, karena dia orang yang ihram juga tidak boleh menutup kepala. Ya. Kemudian tidak boleh juga menutup wajahnya. Ya. Nah, Nabi menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini hukum khusus yang berkaitan dengan orang yang meninggal dan dia lagi ihram, lagi haji atau umroh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa faidah yang kita bisa ambil terkait dengan masalah memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah ya itu sama dimandikan dengan air dengan bercampur dengan daun bidara. Dan sudah kita sebutkan boleh kalau ingin diberikan sabun ya, maka itu tidak masalah untuk dicampur lagi dengan sabun. Karena tentu dimaklumi bahwa pada hari ini sabun-sabun yang ada ya di zaman sekarang itu memberikan buih dan busa yang cukup memberikan kebersihan ya bagi jasad manusia. Maka itu boleh juga digunakan. Kalau dia campur juga diperbolehkan. Nah, kemudian jamaah sekalian, terkait dengan pada saat memandikan jenazah itu dianjurkan kita memakai sarung tangan orang yang memandikan jenazah. Dalil dalam hal ini hadits Nabi SAW ya. Dan kisah ketika para sahabat memandikan jenazah Rasulullah SAW. Disebutkan yudallikunahu bil qamis. Bahwa mereka memandikan jenazah ya dan menggosok jenazah tersebut ya, menunjukkan bahwa jenazah itu ketika dimandikan bukan cuma disiram, Pak. Tapi digosok dengan lembut ya. Digosok dengan apa? Tadi bil qamis, dengan kain. Nah, kalau sekarang ini pakai sarung tangan atau semisal itu diperbolehkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam memandikan jenazah yang perlu diperhatikan adalah ya bahwa jenazah ketika dimandikan kena seluruh badannya. Nah, sudah kita sebutkan tata cara memandikan jenazah itu. Tata cara memandikan jenazah itu. Ya. Kena seluruh badannya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Nah, kemudian juga jamaah sekalian ya, seperti yang telah kita sebutkan bahwa ketika menggosok badan jenazah hendaknya dilakukan dengan lembut ya, bukan dengan kasar. Ya, karena ini jenazah ya, kita sebagaimana kita menghormati manusia itu di saat dia hidup, maka di saat meninggal pun kita harus hormati. Ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, ya, kasru izamil mayyit kakasriha hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama saja seperti mematahkannya pada saat dia masih hidup. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita berlakukan manusia itu sama di saat dia masih hidup atau saat dia meninggal. Jangan dikasari. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian juga para ulama menyebutkan ya, berkaitan dengan syarat ya jenazah yang dimandikan itu. Syaratnya orang yang dimandikan, jenazah yang dimandikan harus muslim atau muslimah. Adapun selain daripada itu maka tidak. Kecuali kata para ulama, orang yang mati syahid di medan jihad. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang sangat banyak jenazah-jenazah yang meninggal yang gugur di medan jihad, Nabi perintahkan langsung dikuburkan, ya, kemudian ditutup, ya, dikafani langsung dikuburkan, tidak perlu dimandikan. Khusus bagi apa? Orang-orang yang meninggal di medan jihad.
Nah, kemudian juga bagi yang memandikan disyaratkan dia muslim. Ya. Kemudian dia meniatkan dengan dia memandikan jenazah tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu memang cara memandikan jenazah. Punya pengalaman di situ. Ya. Bukan orang yang tidak ngerti cara memandikan jenazah. Ya, sehingga apa? Hanya disiram-siram saja. Ya, kami pernah melihat ada sebagian orang, bukan di sini, tapi di daerah lain, ya, memandikan jenazah cukup disiram-siramnya saja. Nah, disiramnya pakai selang lagi. Ya. Kemudian setelah itu selesai. Ini nggak tahu cara memandikan jenazah. Nggak seperti itu caranya. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian air yang digunakan untuk memandikan jenazah itu, ya, adalah air yang memang tohur, yakni suci dan mensucikan, tidak boleh najis tentunya. Nah, dan yang paling utama kalau menggunakan air yang dingin, bukan air yang panas. Itu utamanya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, rahimahumullahu ta'ala. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan mengkafani jenazah. Ya. Di hadis dikatakan wakafinuhu fi saubaihi. Kafanilah dia dengan dua kainnya. Itu dua kain ihramnya. Nah, sementara para jamaah sekalian, di hadis yang lain Nabi SAW menganjurkan kain kafan itu 3 helai. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW sendiri, beliau jenazahnya dikafani dengan 3 helai kain. Ini sebagaimana dinukil hadisnya oleh Imam Abdul Ghani di dalam kitabnya ini. Kata beliau, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina, dikafani fi thalathati athwabin yamaniyatin bidin. Rasulullah itu dikafani dengan 3 helai kain kafan yamaniyatin bidin, yang berwarna putih, yang kainnya itu berasal dari Yaman. Maksudnya dibuat di negeri Yaman. Ya. Ini jenazahnya Nabi. Jadi jenazah itu dikafani dengan apa? 3 helai kain yang berwarna putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak boleh diberikan baju jenazah itu. Pakaian gamis tidak boleh. Wala imamah, tidak boleh juga dikasih imamah. Nah, karena seluruh pakaiannya dilepas semua, ya. Kemudian yang ada adalah kain kafannya saja. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, dalam Kitabul Janaiz pada bab Athiyabul Bid lil Kafan. Kain putih untuk kafan. Dari sinilah, ya, dan ini yang diamalkan oleh seluruh kaum muslimin pada hari ini, walhamdulillah, yaitu memakai kain kafan yang berwarna putih. Nah, kemudian hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini secara khusus menjelaskan tentang kafan, ya, kain kafan, dan ini adalah fardu kifayah yang kedua, Pak, yang kita jalankan terhadap jenazah. Setelah memandikannya, maka yang dianjurkan adalah mengkafaninya. Nah, para jamaah sekalian, di dalam hadits ini diterangkan tentang, ya, kain kafan untuk jenazah itu. Nah, pertama para jamaah sekalian, mengkafani jenazah ini dari fardu kifayah yang para ulama sebutkan hukumnya, ya, berkaitan dengan hal tersebut karena ada perintah dari Nabi. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar dari madhab Syafi'i, menukilkan ijma' di dalam kitabnya akan hal yang demikian. Fardu kifayahnya mengkafani jenazah. Jikalau sebagian sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang menegakkannya, berdosa. Bagi orang yang paham, bagi orang yang tahu, mampu, tapi tidak melakukannya. Itu arti dari fardu kifayah. Baik, para jamaah sekalian, apa keutamaan mengkafani jenazah?
Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan keutamaan memandikan jenazah. Apa keutamaannya, Pak? Apa keutamaan memandikan jenazah? Diampuni dosanya 40, kata Nabi. Dalam satu riwayat diampuni 40 dosa besarnya. Terus apa keutamaan mengkafani jenazah? Ya. Keutamaannya disebutkan di dalam hadis Abu Rafi', diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Kata baginda Nabi, man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabarakil jannah. Barang siapa yang mengkafani jenazah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan berikan untuknya, yang mengkafani tadi, Allah berikan untuknya pakaian yang terbuat dari sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal dari pakaian penghuni surga. Ini keutamaannya. Keutamaan mengkafani jenazah. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal kita. Memandikan jenazah, pahalanya diampuni dosanya. Karena orang yang memandikan jenazah itu kan, ya, dia mandikan, dia bersihkan, dia sucikan kotoran-kotoran yang ada di tubuh sang jenazah. Nah, makanya nanti di hari kiamat, kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, yaitu dosa, digugurkan pula. Nah, orang yang mengkafani jenazah di hari kiamat nanti, ya, maka dia, Allah akan berikan pakaian dari surga, yaitu pakaian sutra, baik yang tipis maupun yang tebal. Ini keutamaannya. Nah, Nabi sebutkan keutamaan ini, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Supaya orang semangat untuk mengurus jenazah. Jangan takut-takut. Ya, ada keutamaannya ternyata. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sekarang bagaimana cara mengkafani jenazah? Kalau kemarin sudah kita sebutkan cara memandikan jenazah, sekarang cara mengkafaninya bagaimana? Para jamaah sekalian, setelah jenazah selesai dimandikan, kemudian dikeringkan badannya dengan handuk, ya, lalu ditutupi jasadnya dengan kain, ya. Kemudian kita siapkan kain kafan. Kain kafannya tadi berapa? 3 helai kain. Nah ini, para jamaah sekalian, ini untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita, sebagian ulama menyebutkan boleh ditambah sampai 5 kain. Untuk wanita. Kenapa? Karena kalau wanita lebih tertutup. Sebagaimana di masa hidup, ya, wanita itu lebih tertutup, maka di saat meninggal juga hendaknya lebih tertutup. Kalau jenazah laki-laki pakai 3 helai kain kafan, jenazah perempuan pakai 5 helai kain kafan. Menurut sebagian ulama. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat boleh-boleh saja kalau pakai 3 helai kain kafan. Tapi tentunya semakin menutup, ya, hal tersebut semakin baik. Karena kata Nabi, al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat, ya. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka bisa saja syaitan akan membuat dia indah. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah kita siapkan 3 helai kain kafan untuk jenazah laki-laki tentunya. Kemudian kita siapkan juga, ya, kain pengikat. Kain pengikat itu diambil juga dari kain kafannya. Ini digunting dari kain kafannya juga. Ya. Ambil, ya, secukupnya. Boleh diambil 3 pengikat atau 5 atau 7. Utamanya ganjil. Ya. Diikat. Ya, tergantung jenazahnya. Kalau jenazah, ya, anak-anak mungkin 3 ikatan sudah cukup, ya. 5 ikatan sudah cukup. Tapi kalau jenazah orang dewasa mungkin 7 ikatan, ya. 7 ikatan ini berarti di bagian kakinya, ya. Kemudian di bagian kepalanya, di bagian pocongnya itu 2 sudah. Kemudian di tengah badannya 3, ya. Kemudian di bagian lehernya 4, kemudian di bagian antara paha, lututnya itu 5. Itu 5 ikatan. Kalau dia mau tambah sampai 7 juga boleh.
tinggal diatur saja ikatannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ikatan ini hendaknya sudah dipasang. Dipasang dulu tali ikatan itu, disesuaikan tentunya, ya. Kemudian barulah ditaruh kain kafannya di atas ikatan tali itu tadi. Ya, jadi pasang ikatannya di bawah 5 helai misalnya, ya. Kemudian disesuaikan juga, Pak. Ketika misalnya mengkafani jenazah itu yang paling lebar itu bagian sini kan. Bagian sininya jenazah itu, bagian pundaknya sini. Nah, makanya untuk kain pengikat bagian sini agak panjang. Enggak masalah untuk diikat, ya. Misalnya agak kecil agak pendek, maka diikat saja boleh hal tersebut, ya, kemudian disambungkan. Nah, karena biasanya bagian sini itu lebih lebih lebar, sehingga membutuhkan tali lebih panjang. Beda kalau bagian kepala, ya, bagian pocongnya, bagian kaki, itu mungkin tali yang tidak perlu panjang-panjang. Tinggal disesuaikan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan jangan lupa, sebelum kita mengkafani jenazah, kainnya diukur dulu, Pak. Diukur sesuai dengan panjang tinggi jenazah, kemudian dilebihkan. Untuk bagian kepala, ya, dilebihkan misalnya 1 kilan atau 2 kilan, ya. Bagian kaki juga seperti itu. Nah, jadi jangan sampai keliru, ya. Ada sebagian yang keliru, dia ukur kain kafannya pas dengan jasad atau si mayitnya. Nanti tidak ada tempat untuk mengikat bagian kepalanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah diatur semuanya, ya, talinya sudah, kemudian kain kafan sudah ditaruh di atas. Sebelum, ya, jenazah diletakkan di atas itu, Pak, maka kita berikan wangi-wangian pada kain kafannya. Ditaburi wangi-wangian. Ya, ditaburi wangi-wangian. Nah, kemudian tidak masalah kata para ulama, seseorang mungkin meletakkan di bagian belakangnya sini, ya, misalnya kain kapas yang biasa digunakan, ya. Demikian pula bagian-bagian lubang dari si mayit, mungkin bagian hidungnya, telinganya ditutup dengan kain kapas misalnya. Terlebih kalau misalnya kelihatan ada darah yang keluar. Ya, biasanya ini pada jenazah-jenazah yang meninggal karena kecelakaan, ya, biasanya lebih banyak mengeluarkan cairan darah. Nah, itu maka ditutup dengan kain kapas setelah tentunya dibersihkan. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kain jenazah sudah siap, semuanya sudah lengkap, ya, maka jenazah yang tadi sudah selesai dimandikan, sudah dikeringkan badannya, ditutupi dengan kain, maka dibawa. Baru diletakkan di tengah-tengah kain kafan. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah diletakkan di atas kain kafan, ya, tentunya kita tahu kalau laki-laki tadi 3 helai kain kafan, ya kan? Kalau wanita 5 helai kain kafan. Maka bagaimana caranya mengkafani jenazah itu? Setelah jenazah sudah ada di di atas kain kafannya, sebelum kita tutup jenazah ini, maka berikan lagi minyak wangi, Pak. Berikan lagi minyak wangi pada ubun-ubunnya, pada 2 bahunya ini, kemudian pada lututnya, pada tangannya, ya. Kemudian bagian-bagian lekukan tubuhnya, boleh juga di bagian ketiaknya, ya, bagian leher-lehernya, itu boleh. Bahkan kalau Imam Ahmad katakan, kalau cukup, misalnya masih ada parfumnya, wangi-wangiannya, boleh ditaburkan di seluruh jasadnya. Boleh. Kata Imam Ahmad bin Hambal, rahimahullahu ta'ala. Ini para jamaah. Setelah tubuh jenazah kita berikan wangi-wangian, mulailah kita menutup jenazah ini dengan kain kafan tadi. Nah, bagaimana caranya? Tidak langsung ditutup sekaligus, Pak. Tapi ada sunnahnya. Sunnahnya itu dimulai dulu sehelai demi sehelai. Jadi kain yang pertama yang langsung bersentuhan dengan jasad si mayit tadi, ya, diambil bagian kanannya, Pak. Diambil bagian kanan, kemudian ditutupi. Nah, sisa kain itu diselipkan di bagian kiri jenazah. Di bagian kiri tubuh jenazah, disisipkan di situ, diselipkan. Ya.
Karena kita inginkan bahwa jenazah ini ditutup dengan rapi dan sempurna. Nah, setelah bagian pertama ditutup, maka yang bagian kiri juga sama seperti tadi. Ya, ditutupkan ke arah kanan, sisa kainnya diselipkan di bagian tubuh jenazah. Ini para hadirin. Nah, perhatikan pada saat mengkafani jenazah, kan tadi jenazahnya ditutup dengan kain, Pak. Pada saat sudah ditutup kain yang pertama, maka jenazah yang menutup kain yang menutup auratnya ditarik dari dalam. Supaya apa? Supaya auratnya tidak nampak, ya kan? Jadi jangan dikafani dalam kondisi auratnya terbuka. Ya. Kan dia tertutup dengan kain, Pak, tadi. Jenazah tadi, ya kan? Bagaimana cara melepaskan kain penutup ini? Ditutup dulu satu helai. Ya, setelah itu ditarik dari bawah, Pak. Setelah itu baru tutup lagi kain yang kedua. Sama tadi, kanan dulu baru kiri. Kanan dulu baru kiri. Ini para jamaah. Kemudian setelah ditutup sempurna, maka mulailah mengikat. Mulailah apa? Mengikat jenazah. Kemudian simpulnya itu dijadikan di sebelah kiri, Pak. Jadi jangan di sebelah kanan atau di tengah. Kenapa kira-kira? Karena nanti kalau dikubur, ya, kalau nanti dikubur jenazah itu kan menghadap apa? Ke arah kiblat, berbaring miring, dirusuk sebelah kanan. Sementara tali pengikat itu dilepas. Kalau misalnya talinya di sini, Pak, susah kita, ya kan? Makanya diikatnya itu simpulnya itu di bagian kiri. Semuanya di bagian kiri. Ya. Di bagian kiri sisi tubuh si mayit tadi. Supaya nanti melepasnya pada saat dikuburkan itu tidak selamanya diikat terus, Pak. Dilepaskan ikat pocongnya, dilepaskan kain-kainnya, semuanya dilepaskan. Ya, kenapa? Karena tidak diperlukan lagi. Ya. Walaupun tidak ada mitos nanti jadi pocong ya. Ya. Itu mitos saja itu, Pak. Gak ada istilah-istilah jadi pocong nantinya. Nah, tetapi kata para ulama dilepaskan kain pengikat itu karena sudah tidak dibutuhkan lagi pada saat itu. Dan supaya membuat jasad jenazah itu nanti mudah terurai nanti ketika dia sudah dikuburkan. Itu kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalaupun misalnya kelupaan, enggak kelupaan ternyata, maka enggak perlu lagi dibongkar, enggak perlu. Insya Allah enggak jadi pocong. Nah, karena itu cuma mitos saja itu, dipelem-pelem aja itu, Pak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi simpulnya sekali lagi diikat bagian apa? Bagian kiri, kecuali tentunya bagian ikat kepalanya ini pocongnya dan bagian kaki tentunya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitulah cara mengkafani jenazah. Ya, begitulah cara mengkafani jenazah. Tentunya dalam hal ini tidak ada, Pak, bacaan-bacaan khusus. Misalnya mengkafani jenazah ada bacaan khusus, enggak ada. Yang penting dalam setiap apa yang kita lakukan memulai dengan bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Kata Nabi dalam satu riwayat, semua urusan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya bisa terputus keberkahannya. Maka segala sesuatu seperti kata memandikan jenazah, mengkafani jenazah, maka mulailah dengan basmalah. Mulailah dengan apa? Tasmiyah atau membaca bismillah. Begitu pula cara mengkafani jenazah seperti itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengkafani jenazah. Dan ingat, 3 helai ini tadi kita sebutkan untuk selain jenazah yang bukan ihram, bukan haji dan bukan umrah. Kalau dia meninggal saat haji, saat umrah, maka dia dikafani dengan 2 helai kainnya saja. Ya, kain ihramnya itu. Nah, ini para jamaah. Kalau wanita tetap seperti biasa. Karena kalau wanita kan pada saat haji, umrah dia tidak pakai 2 kain, Pak. Kalau untuk wanita kan lebih bebas umrahnya itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ulama juga menyebutkan ya, berkaitan dengan mengkafani jenazah ini, ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ya, perkara-perkara yang dengannya tentunya semakin sempurna pengurusan jenazah itu, ya.
terutama memakai kain putih itu disunnahkan ya. Sekalipun kalau misalnya Pak, kalau misalnya ya tidak ada lagi kain putih, ya maka dibolehkan kafani dengan kain yang lain. Misalnya, ya. Tapi insya Allah kan kain putih itu banyak aja. Ya. Nah, tapi kalau misalnya memang di suatu tempat yang memang tidak ada persediaan kain putih ya, maka boleh dikafani dengan selain kain putih. Nah, kenapa dengan kain putih? Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena pertama kain putih itu kain yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kain yang paling bersih, kain yang paling murni dan menggambarkan kesucian, ya kan? Menggambarkan kesucian. Makanya disenangi orang itu berpakaian putih. Nah, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah sekalian, ya, kami ingatkan juga berkaitan dengan faedah hadis yang tadi kita bawakan, ya, ini terkait dengan seseorang atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikafani dengan kain kafan, ya, yang beliau dikafani dengan 3 helai kain kafan. Naam. Dan ini semua menunjukkan ya karamah atau kemuliaan anak cucu Adam. Semuanya yang meninggal seperti itu diperlakukan. Ya. Semuanya diberlakukan seperti itu. Sepanjang dia muslim, ya. Sekalipun dia mungkin meninggalnya dalam keadaan bermaksiat wal iyadzubillah. Tetapi selama dia masih muslim, ya, beragama dengan agama Islam, maka tetap diberlakukan jenazahnya sama seperti yang lainnya. Sama seperti yang lainnya. Tidak ada pengkhususan, ya. Kalau misalnya orangnya kaya atau orangnya punya jabatan tinggi, mungkin kain kafannya yang terbuat dari apa gitu, nggak ada, ya. Tetapi dikafani dengan kain biasa. Nabi SAW kain kafannya bukan terbuat dari sutra misalnya atau apa. Padahal tentu saja yang lebih layak untuk itu adalah baginda Nabi. Tetapi Nabi SAW tidak mengizinkan hal yang demikian. Ini para jamaah. Nah, kemudian juga ya, bagaimana dianjurkan dan disyariatkan seseorang itu ketika mengurus jenazah, dia urus dengan cara yang paling sempurna. Ya, dia diurus dengan cara yang paling sempurna. Karena seperti yang sudah kita sebutkan bahwa perlakuan kita kepada jenazah pada saat memandikan, pada saat mengkafani, itulah penghormatan kita yang terakhir bagi jenazah ini. Dia sudah meninggal. Dia sudah akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka tentunya kita harapkan ketika dia muslim, ya, dosa-dosanya minimal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak didoakan, apalagi nanti pada saat kita jelaskan bagaimana mensolatkan jenazah. Itu luar biasa, ya. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika sholat jenazah. Nah, itu doa-doa yang pernah Nabi baca, sahabat itu sampai berkata, ya, ketika Nabi mensolatkan jenazah, ada sahabat yang berkata, seandainya saya yang ada di situ, seandainya saya jenazah itu. Saking maunya mereka didoakan dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian ada satu permasalahan dan ini yang terakhir kita bahas di sini, yaitu berkaitan dengan orang yang memandikan jenazah. Kita kembali lagi tadi. Apakah orang yang memandikan jenazah dia harus mandi setelah itu? Nah, permasalahan ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Kesimpulannya, disunnahkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi. Ya, setelah dia memandikan jenazah, maka dia yang pemandi ini, yang memandikan ini, dia mandi juga. Karena Nabi bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang memikul jenazah, membawanya di pundaknya, setelah dia selesai, maka hendaknya dia berwudu, kata Nabi. Itu disunnahkan, bukan diwajibkan. Ya, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan
mengkafani jenazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah ilmu bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.